Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah disampaikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi pagi kita bilang begini, saya setiap kali berdiri di mimbar ini selalu ada, di satu pihak selalu ada beban. Sesungguhnya tidak enak berdiri di mimbar ini. Beban apa? Salah satu beban ketakutan, kekhawatiran adalah antara lain, setelah misalnya saya secara pribadi yang berdiri di mimbar ini menjelaskan semaksimal mungkin firman Tuhan, lalu saudara-saudara pulang tapi tidak mendapat pengertian, itu suatu ketakutan terbesar saya. Saya merasa tidak ada guna juga kita berdiri di sini, lalu misalnya jemaat yang dengar khotbah misalnya tidak mendapat apa-apa. Cilaka juga kalau pendeta berpikir mana-mana juga. Orang mau mengerti tidak, terserah orang. Saya tidak. Saya selalu berdoa supaya jangan sampai itu terjadi. Kadang-kadang juga ada sukacita. Sukacita apa? Sukacita, saya sangat bersukacita ketika ada orang setelah misalnya kami menjelaskan, walau kadang-kadang lama panjang, tapi mendapat pengertian, mendapat isi hati, isi kepala. Lalu ada komitmen-komitmen untuk makin hormat kepada Tuhan, makin cinta kepada Tuhan. Jadi ini kadang-kadang berkecamuk. Tentu kami juga berharap supaya, seperti selalu saya katakan, harap juga sekalipun kami berusaha secara maksimal mengajar, menguraikan firman Tuhan, tentu diharapkan juga supaya jemaat juga ada respon positif, ada kepekaan, ada kepedulian. Misalnya sementara khotbah, jangan ada yang main-main HP. Anak-anak sih kadang-kadang ya oke lah, tapi orang tua sibuk Facebook, pet, BBM, Instagram, dan macam-macam. Akhirnya sampai pulang juga tidak mendapat apa-apa. Yang lebih parah lagi kalau tidur. Nah, kita lucunya begini di kolom, Kang. Pernah di kolom, habis kita khotbah, sementara kita khotbah, kita lihat sih dia di atas sono. Mungkin karena capek sekali. Kadang-kadang kita sampai basuar menjelaskan firman, di atas sono bilang kasihan, so capek sekali. Tapi dia MC. Nah, habis kamari ibadah, dia bilang begini, demikian ibadah yang telah dipimpin oleh Bapak Pendeta Hamil Lasut, dan secara khusus untuk firman Tuhan yang begitu indah. Kita mulai pikir firman Tuhan begitu indah di atas sono. Apa karena indahnya sampai di atas sono? Kita nggak tahu. Jadi ada orang yang kamuflase. Iya toh, kita juga nggak bangga, nggak bilang indah juga nggak apa-apa. Iya toh, itu yang terjadi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Begitu indah, Marta lihat di atas sono loh. Iya toh, baru mau baca Alkitab dia sudah tahu, kita bilang kasih yang dia capek sekali, paling di muka tuh so capek sekali, tapi tetap datang di ibadah. Di situ dia bilang terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Lucu nggak? Aneh-aneh ini. Nah, karena itu saya berharap supaya kita semua ada kepekaan. Nah, mari kita belajar firman Tuhan. Mudah-mudahan sih tidak selama yang biasanya, karena orang nggak mau urai ayat-ayat ini. Pertama, siapa sih Nehemia? Nah, supaya saya akan menjelaskan ini secara umum supaya kita mengerti firman Tuhan secara umum kitab Nehemia, dan secara lebih khusus lagi pasal 5 yang kita baca. Saya berharap juga saudara-saudara ikut berpikir, ikut meneliti, ikut menelaah, supaya tidak terima mentah-mentah begitu. Pertama, Nehemia, dia arti nama. Nehemia artinya adalah Yahweh menghiburkan atau Tuhan menghiburkan. Bagus, dia arti nama. Bagus. Nehemia berarti Tuhan menghiburkan. Dan memang cocok dengan dia kehidupan. Kalau orang baca seluruh kitab Nehemia ini, memang betul dia memberi penghiburan, memberi semangat, memberi inspirasi, menjadi berkat bagi orang-orang sebangsanya. Nah, karena itu bagus. Siapa yang belum ada anak, ya berdoa supaya misalnya khusus yang anak-anak muda yang baru siap-siap mau kawin, berdoa supaya kalau kawin dapat anak laki-laki
khusus laki-laki kasih nama Nehemia. Bagus sih itu nama Nehemia. Lalu kasih berdoa juga supaya dia jadi orang seperti seperti pribadinya Nehemia. Karena hati-hati juga kita kadang-kadang, nama sih bagus, nama Paulus, tapi kelakuan seperti Yudas, ini bahaya. Nah, tentu nama juga mencerminkan harapan orang tua, tapi juga saya kira di balik nama itu ada tanggung jawab. Di balik nama itu sekali lagi ada tanggung jawab. Karena itu ya harap juga orang tua kasih nama anak-anak, kasih nama yang bagus, jangan asal-asal. Itu satu. Yang kedua, siapa sih Nehemia? Kalau tidak salah ingat kita 3 atau 4 tahun lalu, ini Nehemia so pernah orang bahas. Pas waktu itulah kita yang naik mimbar. Jadi sifatnya tinggal mengulang. Nehemia ini siapa? Nah, kita mau cerita secara singkat saja tentang Israel. Pertama, dalam penelitian para ahli sejarah, kira-kira tahun 587 sebelum Masehi, jadi 2600-an tahun yang lalu, kan? Kira-kira sekali lagi 587 atau 586 sebelum Masehi, di dunia ini ada satu kekuatan bangsa, satu kekuatan kerajaan yang sangat superpower, yang sangat kuat. Siapa itu? Babilonia, atau kadang-kadang disebut Babel. Nah, waktu Babel berkuasa, dia menjadi, ya kira-kira kalau sekarang kan untuk negara adikuasa misalnya sama dengan Amerika lah, dan mungkin dia lebih kuat dari Amerika di zamannya. Kekuatannya begitu luar biasa sehingga kemudian dia menaklukkan banyak bangsa, termasuk salah satu bangsa taklukan itu adalah bangsa Israel. Maka sekitar tahun itu 586 atau 587 sebelum Masehi, yang terjadi adalah ketika dia berkuasa, bangsa-bangsa yang dia taklukkan, maka orang-orang di bangsa taklukan itu diangkut ke Babel. Ini disebut dengan istilah pembuangan. Jadi termasuk orang-orang di Israel diangkut ke Babel oleh pemerintahan Nebukadnezar. Itu kira-kira 587 terjadi pembuangan pertama orang Israel ke Babilonia. Tapi yang dibuang itu bukan semua orang. Orang cuma pilih yang katakanlah menengah ke atas, yang sekolah, yang ahli politik, ahli pemerintahan, ahli agama, orang kaya, orang berpengaruh, orang-orang yang berbobot. Jadi bahasa kasar, yang tak tinggal ke sana di Israel, yang payah-payah, kira-kira begitu. Yang ya susah, tidak usah diharapkan. Akhirnya membuat bangsa itu makin merosot. Sebaliknya, di Babel itu makin maju karena semua orang terhebat dari negeri-negeri, dari negara-negara, dari kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan itu dibawa ke Babel, otomatis memberi pengaruh pada pembangunan di Babilonia. Tapi kerajaan ini kemudian juga tidak bertahan lama. Kadang-kadang Tuhan memakai satu bangsa untuk menghajar umat pilihannya ketika mereka bersalah. Lalu kira-kira 40-50 tahun kemudian muncul lagi satu kekuatan adikuasa yang besar, namanya Persia. Maka Persia menaklukkan lagi Babel. Nah, waktu Babel kalah, secara otomatis semua wilayah kekuasaan Babel diambil alih oleh Persia. Diambil alih oleh Persia. Lalu muncul satu raja yang berpengaruh sekali, yaitu namanya Kores. Itu di Yesaya banyak disebut. Raja Kores ini punya kebijakan politik internasional yang hebat. Apa itu? Semua orang yang dulu Raja Babel angkut ke Babel, waktu Kores berkuasa memimpin kerajaan Persia, dia kebijakan politik adalah kembalikan mereka ke negeri-negeri asal mereka. Termasuk orang-orang Israel yang dulu diangkut ke Babel, ada yang disuruh pulang. Apa kepentingan politiknya? Ini sekaligus semacam
Ya supaya orang aman, jangan banyak protes pada dia, suruh pulang Jo. Tetap kok orang sudah dalam kekuasaanku. Tetapi waktu Kores suruh pulang, ada yang tidak pulang. Ya mungkin karena orang merasa sudahlah di sini jo biar juga orang di bangsa di negeri orang tapi sudah pekerja, ya toh dapat posisi bagus. Ada beberapa kali dipulangkan, tapi tetap saja ada yang tetap tinggal di Persia. Antara lain yang nyendak pulang itu Nehemia. Nah, saya jelaskan ini supaya orang mengerti, paham Nehemia. Karena juga rupanya di pasal 1 kita mendapati bahwa ternyata ini Nehemia mendapat posisi bagus sekali di kerajaan Persia. Jadi apa ya? Juru minum raja. Dan tulis di mana? Coba baca di pasal 1 ayat terakhir sekali. Pasal 1 kalimat terakhir sekali. Ketika itu aku ini juru minum raja. Jadi Nehemia ini mungkin dia pinter, berpengaruh, punya kemampuan yang berbeda dari orang-orang lain sehingga dia menjadi orang kepercayaan. Jadi juru minum raja itu orang yang paling dipercaya. Ditaruhlah semua kerajaan termasuk mungkin kepercayaan Raja Persia, tapi bukan lagi Kores. Di pasal 1 ditulis raja waktu itu adalah Artasasta. Kita mengerti seluruh kan. Waktu itu rajanya Raja Persia Artasastra, mungkin cucu atau cecenya Kores. Waktu itu orang kepercayaan yang paling dipercaya di Persia adalah pasti yang akan menjadi juru minum raja. Karena tugas juru minum raja itu apa? Sebelum raja minum tuh anggur, tuh juru minum itu cicipi dulu. Ya kalau beracun dia duluan mati, no? Jadi memang pasti orang yang paling bisa dipercaya yang akan menduduki posisi itu. Itulah Nehemia. Lalu pasal 1 bilang begini, suatu ketika waktu itu dia ya orang kepercayaan kan, kepercayaan raja, orang yang paling dipercaya, orang yang paling berpengaruh di kerajaan itu terhadap raja. Berarti orang membayangkan dia di zona nyaman, dalam posisi paling strategis, dalam posisi paling berpengaruh, mungkin bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik baik dalam negeri maupun luar negeri Persia. Tapi suatu ketika pasal 1 bilang begini, mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3. Suatu ketika dia saudara-saudara dari kampung datang baku dapat dengan dia di Persia, dari Yehuda, dari Israel datang. Kong dia tanya pada dia saudara-saudara yang datang, toleh, bagaimana jodoh keadaan di kampung? Kira-kira begitu. Dia tanya, bagaimana jodoh orang ke kampung kasihan? Lalu dia saudara-saudara ini yang di pasal 1 disebut Hanani dan teman-temannya. Orang datang bilang, ya kasihan orang pe kampung sekarang lagi betul-betul ambruk secara politik, secara agama, secara ekonomi, sosial kemasyarakatan, keamanan, kesejahteraan betul-betul lagi bobrok. Tembok Yerusalem sudah roboh, bait Allah hancur, moral masyarakat bobrok, pemerintah yang ada di sana juga menjadi seperti lintah darat yang menghisap semua kekuatan dari rakyat. Mereka membiarkan para rentenir di sana bergejolak berkuasa sehingga para rentenir meminjamkan uang kepada orang susah lalu menarik bunga tinggi, bahkan sampai ada yang hampir mati kelaparan karena tidak punya apa-apa. Ada juga orang, ini laporan Pak Nehemia, laporan, ada juga orang yang punya ladang, punya rumah, tapi kasihan Nehemia dorong selesai gade, maka mereka menjadi makin susah. Ada juga yang sampai dorong anak-anak so dijual jadi budak. Untuk apa? Untuk membayar kebutuhan makan minum, tapi juga untuk membayar pajak yang begitu tinggi kepada pemerintah. Maka itu membuat suasananya, jadi dia pikir baik secara keagamaan, sosial, politik, ekonomi, betul-betul dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Maka
Datang waktu dia mau menghadap raja. Raja lihat siapa nih satu ini murung-murung. Kita cerita dulu ya ini Nehemia supaya mengerti orang Kang. Raja bilang, kira-kira kan, toleh, siapa ngana murung-murung padahal yang tak sakit? Karena saudara-saudara berani murung di hadapan raja, itu bahaya. Bisa dipecat, bisa dipenjara. Ya beresiko kalau berani murung-murung di hadapan raja. Lalu dia bilang, raja, bagaimana kita tidak sedih? Bagaimana kita tidak murung? Lalu dia mulai cerita kesusahan bangsa. Jadi, nganape mau apa sekarang? Raja bilang, nganape mau apa sekarang? Begini, Nehemia bilang, itu pasal 1, pasal 2, pasal 3, orang kan tidak baca, tapi kita mesti cerita. Nehemia bilang, begini raja, kalau raja berkenan, kasih mandat pak kita mau pulang kampung, kasih kuasa pak kita mau pulang kampung, kita bangun kita pe kampung, kita dirikan tembok Yerusalem, kita bangun moral masyarakat, kita bangun bait Allah, kita bangun keadilan, kesejahteraan, dan kita akan bangun sistem ekonomi sosial politik yang lebih bagus di kerajaan Israel. Tapi terserah yang mulia. Oke? Nggak mau begitu? Oke. Sekarang saya keluar surat keputusan. Diangkatlah Nehemia ini menjadi bupati. Jadi Nehemia bukan nabi. Nehemia itu bupati yang diangkat oleh Artasastra, Raja Artasastra untuk menjadi bupati. Di mana ada tulis? Coba baca pasal 5 ayat 14. Di situ jelas, memang dia bupati, tapi dia sendiri mengakui. Coba pasal 5 ayat 14, supaya jelaskan. Orang tak baca ini, orang tadi cuma sampai 13, sekarang 14. Pula, pasal 5 ayat 14. Pula, sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasastra. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Ayat 15. Tetapi para bupati sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Nah, jadi waktu dia minta, akhirnya dia diberi kepercayaan sebagai bupati. Sampai sini orang tarik pelajaran apa? Saudara-saudara, jadi nabi, bukan nabi. Memang seolah-olah orang menyebut dia nabi, tapi sesungguhnya dia adalah pejabat politik. Dia bupati. Tapi yang orang boleh tarik pelajaran sementara adalah ketika dia mendapat kepercayaan menjadi orang terdekat dengan top eksekutif di kerajaan Persia, dia tidak sibuk memikirkan kesejahteraan diri, dia tidak sibuk korupsi, dia tidak sibuk memperkaya diri, dia tidak sibuk mengokohkan kehidupannya atau sahabatnya atau keluarganya. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi saudara-saudara siapapun. Kalau diberi kepercayaan menjadi orang-orang yang mengambil bagian dalam tugas-tugas yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, kalau saudara-saudara diberi kepercayaan atau punya posisi dekat dengan top eksekutif, contohilah Nehemia. Bagaimana dia jadikan kesempatan itu untuk memikirkan kesejahteraan orang susah. Nyandak pikir bagaimana supaya ini proyek semua kita follow, orang lain yang boleh, supaya kita lebih kaya. Ini kesempatan. Nah, ini yang terjadi. Termasuk banyak orang Kristen ketika jadi pejabat publik sibuk memperkaya diri sendiri. Belajar dari Nehemia. Waktu dia dapat posisi bagus, dia pikir kasihan kita pe bangsa susah, kasihan kita pe bangsa lagi menderita, maka dia pakai posisi itu mempengaruhi kebijakan raja untuk bangun kesejahteraan. Orang susah, orang menderita, orang lapar, dia pakai itu. Lalu betul dia pulang kampung. Sebelum dia pulang, raja bilang, "Anda perlu apa lagi?" "Kalau boleh raja, kita perlu ini bahan ini yang mau bikin
pintu gerbang, bikin bahan-bahan yang lain diperlukan. Oke, raja bilang oke. Ditanya Pak Dinas PU, minta apa dia? Nah, kira-kira begitu. Jadi ada orang yang mengurus aset, mengurus proyek-proyek itu, dia bilang, diminta Pak Dinas PU. Oke, kasih. Dia pulang. Diberi kuasa dia sebagai bupati. Lalu dia pulang. Sampai di kampung, betul. Mulai dia bikin semacam belusukan, kan? Dia mulai berjalan, nyanda pakai sirene. Alkitab pasal 2, pasal 3, dia cuma panggil berapa orang batama akan menjot orang mulia. Itu kesusahan apa, betul nggak tuh kesusahan yang masuk pak kita? Nah ini harus jadi contoh para pejabat publik. Datang. Jangan nanti datang, kalau sedekat-dekat pemilihan, mau anggota dewan kek, mau jadi pejabat eksekutif kek, itu kadang-kadang yang terjadi di masyarakat kita, di mana-mana. Harusnya Nehemia menjadi prototip, menjadi contoh bagaimana menjadi pejabat publik. Dia diperiksa, wah ini tuh kesusahan, lalu dia bikin strategi rencana. Mari orang mulai bangun, bikin. Akhirnya mulailah proses pembangunan tembok Yerusalem, sambil dia panggil bantuan dari Esra. Jadi Esra ini sezaman dengan Nehemia. Bangun bait Allah, jadi karena urus tuh keagamaan, kita urus sosial politik kemasyarakatan untuk membangun kesejahteraan. Maka orang sama-sama bangun. Waktu mulai membangun, datang usaha-usaha untuk termasuk membunuh Nehemia. Jadi ada seorang bupati di kerajaan Israel Utara. Ini Nehemia jadi bupati di Israel Selatan. Nah ini bupati di Israel Utara, dia ada niat untuk menguasai itu Israel Selatan. Jadi ketika ada bupati di situ, dia merasa terancam, maka dia bikin siasat untuk kalau boleh singkirkan dia, penjarakan dia, bunuh dia. Itu yang terjadi kepada Nehemia. Dia berusaha dibunuh oleh bupati yang sebelum dia, oleh pejabat publik yang angkuh, yang serakah, yang egois, yang merasa terancam posisinya. Akhirnya Nehemia bilang, "Enggak. Kita yakin Tuhan akan jaga, Tuhan amankan, Tuhan tolong." Lalu dia mulai kerja. Apapun resikonya, dikritik kek, dibenci kek, dimusuhi kek, diancam kek, kerja saja. Kerja. Karena dia tetap bersandar kepada Tuhan. Lalu sampailah di pasal 5. Nah, apa yang terjadi di pasal 5? Supaya kita jelaskan secara umum, lalu terang masuk di pasal 5. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat. Rakyat mengeluh. Akhirnya Nehemia sadar, kita juga mau bangun ini tembok, karena membangun tembok Yerusalem itu adalah simbol kedaulatan, keamanan. Sistem keamanan kerajaan akan sangat goncang kalau tidak mendirikan tembok. Semua kerajaan di zaman itu begitu. Maka setelah hampir selesai dia mendirikan tembok, muncul lagi ternyata persoalan. Dia mulai sadar bahwa ketika kita membaca dengan teliti pasal 5 ini, ada semacam kesadaran yang sungguh-sungguh sadar dari Nehemia bahwa percuma membangun tembok yang kokoh, yang megah ini. Kita mungkin aman dari musuh di luar, tapi musuh yang paling mengerikan adalah musuh di dalam bangsa sendiri. Yaitu apa? Para penguasa yang egois, para penguasa yang jadi rentenir, para penguasa yang meminjamkan uang kepada rakyat, lalu menagih bunga yang tinggi, dan rakyat yang tidak bisa mengembalikan bunga, hartanya, rumahnya, tanahnya, ladangnya, segala sesuatu disita untuk menjadi jaminan. Dan lebih parah lagi, bahkan kalau nggak mampu juga bayar, anak-anaknya serahkan. Sesudah serahkan dia jual kepada bangsa lain. Itu yang terjadi. Jadi human trafficking juga sudah terjadi dari zaman itu. Nah, ini keluhan-keluhan yang sampai. Jadi paling bisa dibagi 3 kategori. Satu, ada yang rakyat yang memang tidak ada apa-apa kongso susah. Itu di ayat 2. Lalu ada rakyat yang ada apa-apa, tapi dorang ke apa-apa itu rumah ladang solid, so kasih gade. Pak penguasa, pak rentenir, pak orang kaya, so segade untuk menjamin kelangsungan hidup. Yang ketiga, yang lebih parah adalah sampai dorang ke anak-anak pun so dijual untuk jadi budak. Jadi so jual baku jual. Akhirnya anak-anak lain so tahu di mana so jual. Tapi demi apa? Demi perut
demi kelangsungan hidup, dan lagi demi membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah waktu itu. Maka di sini juga orang melihat sekaligus menarik pelajaran. Nehemia menjadi bupati, menjadi pemerintah yang pakai dia telinga. Dia mendengar. Berapa banyak orang ketika jadi pejabat publik tidak mau mendengar keluhan rakyat, tidak peka terhadap seruan-seruan penderitaan rakyat. Kalau ada mengeluh, kalau ada kritik, kalau ada protes, singkirkan mereka. Cari orang-orang yang mau puji saya. Itu yang terjadi. Yang dirangkul, yang memuji, yang mengeluh, yang protes, biar. Apalagi kalau beda partai, beda fatsun partai, nah ini lebih parah. Bahkan ini lebih gawat lagi diperankan oleh orang-orang Kristen dalam jabatan pemerintahan. Tapi Nehemia nyandak kata. Jadi memang orang hari ini, minggu ini lebih banyak bicara tentang bagaimana sosok Nehemia sebagai bupati, sebagai top eksekutif menjadi contoh bagaimana ketika diberi kepercayaan sebagai pemangku jabatan yang tinggi, yang bergengsi. Dan dia dengar, sesudah dia dengar keluhan-keluhan apa, dia diam saja. Baca pasal 6, maaf ayat 6. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Ayat 7, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Itu yang dilakukan Nehemia, yang menyatakan keberpihakan kepada orang kecil, orang susah. Jadi bupati, jadi pejabat. Apakah kita mau seperti Nehemia, peduli kepada orang sengsara, kepada orang yang susah, yang berkekurangan, yang menderita? Atau apa? Kita menutup mata, menutup telinga? Nehemia enggak. Dia menggugat, dia marah. Kemarahan ini penting. Ini kemarahan yang kudus, kemarahan yang sesuai dengan kemarahan Allah. Marah apa yang Allah marah, cintai apa yang Allah cintai. Maka marah sekali Nehemia. Kalau dia mengecam, maka diperlukan kemarahan-kemarahan seperti ini. Kalau dia tidak akan marah, kalau dia diam saja, maka itu berarti dia ikut melestarikan penyimpangan, penyelewengan, kebobrokan moral yang terjadi. Maka saya harap mudah-mudahan orang-orang yang masih berencana mau dapat anak, berdoa kalau mau dapat anak laki-laki, kau senama Nehemia, kau berdoa lagi, cita-citakan dia jadi bupati, jadi bupati sama dengan bupati Nehemia. Amin. Kalau masih suka ada anak nomor 4 orang ya tak? Mau tanya dulu Pak istri kalau masih boleh. Makanya keluar kamar cewek, nah, sudahlah. Jadi saya harap ini menjadi contoh. Kita memang lebih banyak bicara tentang pemerintah. Lalu dia mulai marah kepada orang-orang yang ikut melestarikan penyelewengan. Sekalipun untuk itu dia juga mendapat kecaman balik, justru dia diancam untuk dibunuh. Tapi di sini hal-hal positif kita melihat. Bagaimana dia bahkan kadang-kadang tidak mempedulikan nama baiknya, tidak mempedulikan popularitasnya, tapi menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran sekalipun kadang-kadang kebenaran itu pahit. Saya ketika coba mencontoh Nehemia, saya bilang ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Kita mulai kritik, mulai menggugat. Nehemia backing kan? Dia kritik, dia marah, dia gugat. Sama dengan Nehemia. Orang justru balik marah begitu. Saya bilang ini orang tidak mengerti firman. Tapi tidak apa-apa. Orang mungkin tidak sama jadi pemerintah. Tapi saya kira kita menjadi orang Kristen belajar juga Nehemia. Jadi orang Kristen, jangan hanya memikirkan keamanan diri sendiri. Kalau kita bilang beberapa hari lalu di kitab status di Facebook, kalau engkau melihat ketidakbenaran terjadi di sekitarmu, jangan diam. Jangan mungkin engkau berkata atau berpikir, toh kita tidak dirugikan. Engkau tidak dirugikan, tapi bagaimana orang lain yang tidak punya daya, mereka dirugikan. Jangan berkata, ya sudah, itu nanti orang urusan dengan Tuhan. Saya berharap orang Kristen sejati buang jauh-jauh itu kalimat, itu orang urusan dengan Tuhan, buang. Kita harus belajar dari Nehemia. Nehemia menjadi contoh. Dia tidak hanya hidup kudus, tapi dia peka, mengkritik, menggugat ketidakbenaran.
siapapun. Lalu kenapa ketika kita misalnya ada orang yang tampil mengkritik, ketika ada orang yang tampil menggugat ketidakbenaran, justru kemarahan berbalik kepada dia? Tapi tentu harus juga berhati-hati. Kritik-kritik kita adalah kritik-kritik bukan karena kebencian, kritik-kritik karena cinta, karena menginginkan kebaikan. Jangan biarkan ketidakbenaran terjadi. Jangan biarkan itu kok orang urusan dengan Tuhan, nanti orang urus. Cilaka sekali. Apalagi kalau misalnya jadi pejabat pemerintah lalu berusaha secara sengaja menyingkirkan orang-orang yang berkritik. Kita bilang kalau tidak mau dikritik jangan jadi pemerintah. Kalau tidak mau diprotes jangan jadi pemerintah. Tapi juga yang protes jangan karena kebencian, itu baru adil. Untuk membangun kesejahteraan. Memang kadang-kadang untuk itu dibenci. Dia tidak pikir bagaimana kita sekarang sudah jadi pejabat, kita mau kaya. Di ayat 14 dan 15 orang baca tadi tuh, sampai kita hak sebagai bupati, kita tidak ambil. Tidak sama dengan itu bupati-bupati sebelumnya. Kita membayangkan kalau ini betul-betul dibaca secara sungguh-sungguh di seluruh warga Geni minggu ini. Harap sudah ada lagi pejabat politik, pejabat pemerintah, orang Kristen di pemerintahan yang ditangkap karena korupsi, karena mau belajar seperti Nehemia. Tapi berapa orang macam itu? Waktu jadi pejabat, waktu jadi orang terdekat dengan top eksekutif, justru menjadikan kesempatan-kesempatan itu untuk memperkaya diri, untuk memuluskan keinginan-keinginan diri, lupa bahwa ada beban untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat, orang susah. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, secara khusus memang kita bilang ini akan banyak bicara tentang bagaimana menjadi pemerintah yang bersih, bagaimana menjadi pemerintah yang takut kepada Allah. Nehemia bilang, aku tidak makan dari penipuan. Kenapa? Aku takut kepada Allah. Maka sekalipun dia diancam dibunuh. Maka waktu dia marah terhadap itu, dia kumpul semua, para rentenir, para penguasa, pejabat publik, pejabat agama, kumpul semua. Lalu bikin sumpah, bikin perjanjian. Apa dalam isi perjanjian? Hutang harus dipulihkan, bunga-bunga, riba, para rentenir yang dijalankan para rentenir hapuskan, ladang-ladang rumah yang pernah disita kembalikan. Akhirnya mereka sepakat. Oke. Yeremia berpikir percuma orang bangun ini tembok yang megah, ini gereja bait Allah yang megah, kalau moralitas nggak dibangun. Maka dia bangun. Akhirnya semua sepakat. Setelah sepakat, Nehemia bilang, imam-imam datang jadi saksi, tanda tangan ini MOU, Memorandum of Understanding, nota kesepahaman, tanda tangan. Setelah tanda tangan, lalu di ayat berapa tadi? Ayat 13 bilang begini, juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan dari jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji. Jadi ada tindakan simbolis yang dilakukan oleh Nehemia. Dia kebaskan dengan bajunya, dan dia bilang ini tindakan simbolis. Barang siapa melanggar janji ini, dia juga akan dikebas oleh Allah. Maka dia tidak hanya bicara tentang Allah yang Maha Kasih, tapi juga dia bicara tentang keadilan Allah. Maka saya berharap ini menjadi contoh bagi kita semua, tapi secara khusus orang-orang yang diberi mandat oleh Tuhan untuk ada di dalam posisi pemerintahan, supaya betul-betul contohi Nehemia, belajar dari Nehemia, menjadi pemangku kepentingan yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dan yang terakhir dia bilang, jangan melanggar janji, karena engkau langgar janji, engkau dikebas Allah. Sudah banyak contoh, sudah terjadi pelajaran-pelajaran dalam sejarah. Kita jangan lagi mengulang kesalahan-kesalahan yang sama, karena tidak jarang terjadi orang Kristen, pelayan khusus, penatua, syamas ketika jadi pejabat publik
juga sama bobroknya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Rame-rame korupsi, kelihatan begitu rohani, tapi juga memperkaya diri sendiri. Tidak lama dari situ KPK angkat. Saudara, harap ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jadi pemerintah yang bersih, yang benar, yang jujur, tidak korupsi, tidak makan riba, tidak memeras rakyat, dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Karena dasarnya adalah takut akan Allah. Kebenaran harus disampaikan, sekalipun kadang-kadang pahit, tapi harus terus disampaikan. Waktu jadi pejabat publik kan begini, waktu dilantik disumpah, demi Allah saya bersumpah, dan seterusnya dan seterusnya. Baru 1 tahun menjabat, KPK soangkah, siapa? Melanggar sumpah. Nah, Tuhan sudah bilang, engkau langgar sumpah, engkau akan dikebas. Maka Tuhan memberi hukum ini bukan untuk menakut-nakuti. Sesungguhnya hukum-hukum Tuhan itu untuk melindungi. Tuhan suka sedia rambu-rambu. Baiklah kita percaya bahwa kemudian setelah kesepakatan itu selesai, semua rakyat setuju. Nehemia menyadari Tuhan bekerja. Maka ini memberi pelajaran berharga kepada kita. Niat baik, pekerjaan kita sungguh-sungguh niatnya baik, percayalah Tuhan berkati. Amin. Maka jujur, jangan korupsi, jangan memperkaya diri sendiri, jangan sibuk membangun kerajaan sendiri. Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti tidak permalukan. Dan Nehemia menjadi contoh bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.